Jika seorang pria Kristen berambut panjang, apakah itu tanda pemberontakan, ketidakpantasan, atau sekadar ekspresi diri? Sementara sebagian jemaat menganggapnya tidak sopan atau feminim, yang lain membela bahwa Tuhan melihat hati, bukan penampilan luar. Tapi bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang rambut panjang bagi pria? Apakah rambut pendek menjadi suatu kewajiban dalam iman Kristen, atau justru kita perlu memahami makna yang lebih dalam dari simbol ini? Inilah dia fakta Alkitab. Etika rambut bagi pria, apa kata Alkitab? Topik ini muncul dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam konteks ibadah dan peran gender. Ayat yang sering dijadikan rujukan adalah, "Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki, jika ia berambut panjang?" 1 Korintus 11, ayat 14. Dalam bagian ini, Paulus membahas tata ibadah dan bagaimana pria dan wanita seharusnya menampilkan diri mereka secara berbeda. Rambut panjang bagi pria disebut sebagai kehinaan, bukan sebagai aturan legalistik, tetapi sebagai pelajaran dari alam. Artinya, ini adalah refleksi dari norma yang sudah dikenal secara umum di masyarakat saat itu. Mengapa Paulus menyinggung soal rambut pria di Korintus? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami konteks budaya dan sosial dari kota Korintus pada abad pertama. Yang pertama, Korintus adalah kota metropolitan dan multikultural, penuh pengaruh budaya Yunani dan Romawi, serta gaya hidup hedonistik. Kedua, banyak pria dan wanita menampilkan diri dengan cara yang melanggar norma peran gender tradisional, termasuk dengan gaya rambut dan pakaian yang menonjolkan pemberontakan terhadap struktur keluarga dan agama. Ketiga, beberapa pria dalam jemaat mungkin mulai mengadopsi gaya feminim sebagai bentuk kebebasan dalam Kristus, namun Paulus menegaskan bahwa kebebasan dalam Kristus bukan berarti mengabaikan tatanan ciptaan. Dalam 1 Korintus 11, Paulus menyusun argumen yang dimulai dari tatanan ilahi. Kristus adalah kepala pria, dan pria adalah kepala wanita, ayat 3. Rambut dan penampilan menjadi simbol eksternal dari realitas rohani tersebut. Tokoh Alkitab berambut panjang, pengecualian, bukan aturan umum. Apakah ini berarti semua pria berambut panjang berdosa? Tidak juga. Alkitab sendiri mencatat beberapa tokoh yang memiliki rambut panjang. Simson, Hakim-Hakim 13:16, sebagai nazir Allah, tidak boleh mencukur rambutnya. Samuel kemungkinan besar juga memiliki nazar yang melibatkan rambut. Yohanes Pembaptis hidup dengan gaya hidup asketik dan berbeda dari norma umum. Bahkan Yesus sendiri, menurut kebiasaan orang Yahudi zaman itu, kemungkinan tidak berambut sependek pria modern. Namun, perhatikan bahwa kasus-kasus di atas adalah pengecualian yang berkaitan dengan tugas khusus dan nazar rohani, bukan gaya hidup umum. Paulus menulis kepada jemaat biasa yang hidup di tengah masyarakat kafir yang mulai menyamarkan perbedaan gender dan otoritas ilahi. Apakah rambut pendek jadi kewajiban? Paulus tidak sedang menetapkan peraturan universal mengenai ukuran rambut pria, tetapi menekankan makna simbolik dan moral dalam konteks ibadah dan budaya. Dalam budaya saat itu, rambut panjang bagi pria sering dikaitkan dengan ketidakjelasan gender, gaya hidup yang tidak tertib, atau keangkuhan. Rambut pendek mencerminkan kerendahan hati, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang terhormat. Jadi, rambut pendek bukanlah kewajiban secara hukum, tetapi menjadi standar etika jika dan ketika rambut panjang mulai mengaburkan identitas gender, melecehkan ibadah, atau melawan simbol tatanan Allah. Keseimbangan, penampilan, sikap hati, dan kesaksian iman. Di era modern, gaya rambut sangat dipengaruhi oleh budaya populer. Banyak pria Kristen yang memiliki rambut panjang namun tetap hidup kudus, rendah hati, dan bertanggung jawab. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan peran kesaksian eksternal dalam membangun tubuh Kristus. Hal yang lebih penting daripada ukuran rambut adalah sikap hati yang tunduk kepada Allah. Jika rambut panjang dipelihara karena kesombongan, pemberontakan, atau penolakan terhadap peran yang Allah tetapkan bagi pria,
maka rambut itu bisa menjadi masalah rohani. Sebagai pria Kristen, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilan maskulin yang ilahi, sebagai pemimpin rohani, penyayang, dan pembimbing keluarga. Penampilan luar kita, termasuk gaya rambut, seharusnya mencerminkan hal itu, bukan bertentangan dengannya. Rambut pendek bukan hukum, tapi bisa menjadi simbol penundukan diri dan kesaksian publik yang kuat. Di sisi lain, rambut panjang tidak otomatis salah, jika dijaga dengan kerendahan hati, kesopanan, dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Kiranya setiap pria di dalam Tuhan menjadi saksi Kristus yang hidup, menghormati tatanan ilahi, dan memuliakan Tuhan dalam tubuh dan rohnya. Like, komen dan bagikan video ini ke kerabat Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 082215002424. Karena tim konselor kami ada 24 jam, siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.